Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat YTN. Apa tuh YTN? Yuk Tahajud Nusantara dimanapun teman-teman berada ya. Sebelumnya selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Nggak kerasa kita udah ada di tahun baru ya. Nggak tahu nih, udah apa aja nih yang udah kita lakukan selama setahun ke belakang di tahun 1442 kemarin gitu. Nah, menyambut 1443 gitu ya, menyambut tahun baru Islam, menyambut semangat baru kita gitu ya. Kemudian kita sambil sama-sama memperbaiki diri kita yang mudah-mudahan makin taat gitu ya. Mudah-mudahan makin semangat juga gitu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka Yuk Tahajud Nusantara malam ini bakal nemenin sahabat semuanya untuk mencharge keimanan kita yang mudah-mudahan selepas acara ini kita bisa semakin semangat gitu ya, ada boosternya nih. Oke deh. Sambil menunggu teman-teman yang lain gitu ya, sahabat-sahabat yang lain. Oke, aku mau tahu dulu dong, ini kita dari mana aja nih? Oke, mungkin ada yang dari planet atau dari pulau atau samudra yang lain. Samudra Dari Palembang. ya, ada yang dari Palembang. Ada. Singapura. Ya. Dari mana? Dari Singapura. Singapura. Wah. Iya, Singapura. Salam kenal ya. Dari Singapura. Di Singapura jam berapa sekarang, Mbak? Jam 9 lewat 5. Di sini jam itu jam ya? Beda sejam. Kita cepat 1 jam. Sudah ada dari Palembang, dari Singapura, dari mana lagi nih? Dari Bekasi, dari Bekasi juga ada. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa sama-sama meluruskan niat kita untuk sama-sama belajar gitu ya, belajar dari Ustadz kita, Ustadz Banu Muhammad pada malam ini juga sama-sama memberikan semangat dan frekuensi positif gitu ya untuk menyambut tahun Hijriah kali ini. Oke. Untuk menambah keberkahan pada malam hari ini, mungkin langkah lebih baiknya kita sama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran ya, yang akan dibacakan oleh saudara kita, oleh sahabat kita, Kang Rauf. Mangga kepada Kang Rauf untuk membacakan tilawah. Waktu dan layar dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih berkah acara pada malam hari ini, mari kita dengarkan tilawah dari saya sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an
خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Kang Rauf ya atas pembacaan tilawahnya. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi pahala dan keberkahan untuk yang membacakan, juga untuk kita yang mendengarkan. Oke, selanjutnya kita ada sedikit sambutan dulu dari founder Yuk Tahajud Nusantara kepada Kak Hilman Fajri Rukmana. Waktu dan layar kami persilakan. Mangga Kak Hilman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya nih. Sudah lama ya kita nggak bersua kembali, karena emang agendanya kita minimalnya 1 bulan sekali lah ya. Ada kajian-kajian rutin di platform kita, di YTN ini. Selamat datang, ada Kak Faris, selaku moderator nantinya. Ada Kak Ucu juga, mungkin juga ada Ustadz kita, Abang Banu. Udah beberapa kali ketemu nih, Masya Allah. Semoga selalu diberkahi oleh kegiatannya dan banyak lah ya rezeki-rezeki yang kita nggak tahu ya dari mana aja ya. Mungkin simpel aja sih, emang YTN ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih ya, meranjak ke umur 2 tahun ini insya Allah. Dan mungkin apa ya, pastinya banyak ya komunitas-komunitas lainnya yang serupa dengan kami di YTN, tapi tidak luput tujuannya sama ya. Kita mencari keberkahan lewat tahajud yang kita gerakkan. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bermanfaat buat kita semua. Semoga menjadi mood booster yang sudah disampaikan ya oleh Kak Ucu ya tadi ya. Paling itu aja, biar nggak terlalu lama nih. Ustadznya juga udah hadir nih insya Allah. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kak Hilman ya atas perkataannya. Alhamdulillah ya kita dikumpulkan dalam satu komunitas yang mungkin komunitas ini bukan komunitas yang besar gitu ya, tetapi komunitas yang apa ya, untuk saling mengingatkan kita agar bisa konsisten dan istiqomah untuk melakukan tahajud gitu. Jadi mudah-mudahan bisa berkah ya untuk dan menjadi amal jariah untuk Kak Hilman sendiri. Oke, selanjutnya di sini kita akan dipandu ya oleh moderator kita pada malam hari ini, ada Kak Faris. Beliau adalah presiden atau ketua regional dari Forum Indonesia Muda Regional Bekasi yang akan memandu membersamai Ustadz kita, Ustadz Banu Muhammad. Jadi kepada Kak Faris, mangga waktu dan layar kami persilahkan untuk menemani malam kita kali ini. Baik, terima kasih Kak Ucu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya sapa teman-teman ya, karena mungkin kita masih sepantaran gitu ya, masih sama-sama muda, masih mungkin baru merayakan hari ke-17, bukan merayakan ya, baru milad ke-17 tahun mungkin ya. Oke, saya pas mendengar tema memperingati hari 1 Hijriah ini 1443 Hijriah ini tuh berasa emang perlu di-recharge ya, dan ini tema yang sangat menarik, dan mungkin kita semua akan bertanya-tanya apa ya yang kira-kira perlu kita persiapkan gitu untuk menyambut Tahun Baru Islam. Oke, tanpa berlama-lama nih kita udah kedatangan Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Banu. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah. Mangga Ustadz, dipersilahkan
untuk menyampaikan tausiah atau materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat, berikhtiar menjadi hamba Allah yang baik ya. Malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting. Tapi sebelum membahas topik penting itu, mari kita mulai dengan basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Diluruskan niatnya, diperbaiki motivasinya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan semangat untuk beramal. Sebelumnya ke panitia boleh izin share screen. Masih belum bisa kebetulan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini sudah masuk tanggal 2 Muharram ya. Dan 2 Muharram di tahun yang baru. Tentu kaum muslimin tidak biasa merayakan tahun baru. Apalagi sejarah Hijriyah itu sebenarnya bukan untuk sekedar dirayakan, tapi untuk difahami bahwa tugas kita adalah membangun peradaban. Jadi kalau ingat di di sejarah Hijriyah itu ada yang menarik. Jadi dulu ketika wilayah Islam sudah sangat luas, kaum muslimin sudah banyak transaksi-transaksi dengan negara lain dan seterusnya di perdagangan dan seterusnya. Kemudian kaum muslimin itu belum punya tahun. Kalau bulan mah udah kenal, tapi nggak tahu tahun. Jadi zaman dulu juga nggak ada akta lahir, nggak ada KTP gitu, jadi nggak ada masalah. Surat-suratan juga nggak pakai tahun gitu ya. Kemudian di zaman Umar jadi khalifah itu seorang sahabat minta, wahai khalifah, tetapkanlah tahun bagi kami untuk mempermudah urusan bisnis ini. Kemudian didiskusikan di Madinah, usulannya dari Irak. Jadi kan dulu wilayah Islam itu membentang dari zaman Umar itu berarti dari sekitar Tunisia sampai ke Afghanistan ya hari ini. Kalau dari barat ke timurnya, atas bawahnya ya sudah sampai ke Dagestan, Rusia bagian bawah kalau hari ini. Bawahnya sudah sampai Yaman, sudah masuk ke Afrika dari jalur Habasyah. Perdagangan, kebayang tuh berarti ya, jalur perdagangan tuh lewat Teluk Persia, lewat Laut Merah, Laut Mediterania, kemudian tentu adalah jalur sutra yang membentang dari wilayah Alexandria, Izmir, sampai ke arah Cina bagian bawah. Itu semuanya titik-titik yang kaum muslimin lewati. Kemudian kita harus punya gitu. Dan kemudian berdiskusilah sahabat, dan pada waktu itu ada yang mengusulkan jadikan tahun 1 itu tahun kelahiran Nabi. Ada yang usul tahun 1 itu tahun wafatnya Nabi, dan seterusnya. Akhirnya yang diterima adalah usulannya Ali bin Abi Thalib. Yang Ali itu mengusulkan tahun 1 adalah hijrah. Kenapa? Karena momen hijrah itu momen perubahan. Momen di mana syariat itu tegak dengan lebih kokoh, dengan lebih kuat. Dan dari situlah kemudian Islam menyebar dan menunjukkan peningkatan perubahan peradabannya secara eksponensial. Karena waktu Nabi mengawali Madinah itu jumlah kaum muslimin nggak sampai 300 orang. Tapi ketika dakwah di Madinah sukses 10 tahun, haji wada aja 120.000 orang. Jadi bisa kebayang tuh. Dulu wilayahnya kecil, tapi kaum muslimin bahkan di tahun ke-10 sudah ditakuti sama Yahudi, sama Romawi, sama Persia, dan seterusnya karena pengaruhnya yang sangat luar biasa. Jadi
esensi dari hijrah itu ya perubahan. Dan kita belajar dari hijrah bahwa perubahan itu perlu dua hal. Satu adalah strategi, kesungguhan, perencanaan, dan seterusnya. Tactical things gitu ya. Yang kedua adalah kepasrahan, ketawakalan, kesungguhan untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau teman-teman ingat momen hijrah itu Nabi dari Mekah bukannya ke arah utara, kan Madinah di utara ya, ke selatan dulu ke Gua Thur. Di Gua Thur menginap 3 malam baru kemudian jalan lagi melewati jalur yang tidak normal. Itu bagian dari strategi. Untuk apa? Untuk memastikan selamat sampai tujuan. Itu hebatnya Nabi SAW. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita. Jadi nggak bisa kayak orang-orang yang sotoy hari ini, misalkan udah nggak usah vaksin. Kalau waktunya mati ya mati. Kalau sehat ya sehat. Nggak bisa. Nabi aja hijrah itu milih jalan yang nggak biasa supaya nggak ketangkep sama musuh. Karena musuh mengejar kan langsung kan rumah Nabi udah dikepung. Bahkan ada sayembara yang bisa nangkep Nabi dapat 100 ekor unta. Ingat ya kisah itu ya. Kemudian Nabi dan Abu Bakar bersiasat mencari jalan, bahkan mencari penunjuk jalan yang mengerti medan, namanya Abdullah bin Uraikid, yang kebetulan non-muslim, jadi berkolaborasi dengan non-muslim untuk tujuan kebaikan, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Dalam konteks muamalah ya, bukan dalam konteks ibadah. Kalau ibadah ya nggak boleh, lakum dinukum waliyadin. Tapi Masya Allah, itulah yang kemudian dituju dan sampai. Tentu kita tahu sepanjang jalan banyak pertolongan dari Allah. Misalkan ketika di Gua Thur, tiba-tiba ada sarang laba-laba, ada sarang burung merpati, sehingga musuh tuh nggak nyangka itu di gua itu ada isinya. Kalau ada isinya pasti udah rusak lah ini kan. Itu kan pertolongan dari Allah. Padahal Abu Bakar sama Nabi ya baru masuk. Dan Abu Bakar melihat tuh jejak kakinya. Jadi teman-teman kalau umroh atau haji sempetin tuh naik ke Gua Thur. Yang biasa naik Gunung Semeru, naik Gunung Gede, Gua Thur mah receh lah. 4 jam juga udah sampai ke atas. Walaupun orang suka malas ya, lebih suka ke Gua Hiro biasanya. Karena Gua Hiro treknya udah ada. Kalau Gua Thur lebih susah dikit. Menarik tuh. Tapi poin saya adalah pada apa? Pada rencana yang sangat bagus, kemudian baru ditemani dengan ibadah, kesungguhan, dan mengharapkan pertolongan Allah. Nanti kita banyak mukjizat tuh sepanjang perjalanan hijrah kan. Nabi kehabisan minum, ketemu pengembala yang sapinya udah tua-tua semuanya, kambingnya udah kambing tua, udah nggak bisa, udah nggak punya susu lagi. Sama Nabi doain keluar susunya, misalkan ya nggak. Atau ingat kisah ketika Nabi dikejar sama siapa namanya, orang yang sukses ngejar Nabi, lupa saya. Nanti Faris lah yang mengingatkan. Begitu udah dekat, kaki kudanya dia masuk ke pasir. Udah dekat masuk ke pasir. Kemudian dia menyerah kan. Dan kemudian Nabi bilang, udahlah kamu nggak bakal bisa ngejar saya. Kalau mau kamu masuk Islam aja, bertobat, nanti Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kamu. Gitu. Siapa nama orang itu? Silakan ditaruh di chat ya. Siapa tahu ada hadiah dari Ucu Mujahidah, insya Allah akan memberikan awal 50.000. Nah, tulis tuh namanya. Itu ceritanya lucu tuh, nanti kan kapan-kapan lah ceritain. Nanti Nabi mengatakan ke dia, saya udah ketemu namanya, itu jadi kuis kan, jadi saya nggak sebut. Udah ingat maksudnya. Kemudian Nabi bilang, kalau kamu masuk Islam, nanti kamu suatu hari pakai mahkotanya Kisra Persia. Dan nanti kejadian tuh, ketika zaman Umar menaklukkan Persia, dia dipakaikan mahkotanya Kisra Persia, penguasa Persia. Jadi banyak mukjizat panjang jalan, tapi ikhtiarnya juga optimal. Makanya saya ingin membuka sebelum bahas tentang tahajud, ada sebuah pepatah Arab yang sangat bagus, man arafa bu'da safari ista'adda. Jadi barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, dia akan bersiap-siap. Coba teman-teman bayangkan, hidup kita ini di dunia berapa lama sih? Paling 60-70 tahun lah ya. Orang-orang baik seperti antum semua, teman-teman di sini mudah-mudahan lebih panjang lah umur 80-90 tahun gitu ya, karena
Mudah-mudahan panjang umur orang-orang baik gitu ya. Tapi ya normalnya kata Nabi umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Itu panjang atau pendek? Dibandingkan dengan alam rahim ya panjangnya. Alam rahim cuma 9 bulan. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian, sama alam kubur aja udah jadi pendek. Ya. Bayangkan kalau kita orang yang ditakdirkan Allah hidup di zaman Nabi. Berarti kan udah 1400 tahun di alam kubur. Ya. Kalau kita sahabatnya Nabi Ibrahim, lebih lama lagi. Udah 5000 tahun di alam kubur. Masalahnya di alam kubur itu bukan kita tidur gitu ya, tapi di situ ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ya. Jadi nggak cuma nunggu gitu, nunggu sambil nonton Netflix gitu ya di sana gitu sambil ada penyewaan PS kan nggak mungkin ya. Di alam kubur ya ada segala-galanya begitu. Dan itu panjang sekali. Nanti kalau ketemu akhirat dihisap lebih panjang lagi. Bahkan kata Al-Quran perumpamaan 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari di akhirat. Jadi 1 hari di akhirat itu ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Jadi kalau ada orang umurnya 100 tahun nih, misalkan Faris umurnya 100 tahun meninggal, dalam dimensi akhirat cuma kalau patokannya 24 jam cuma 144 menit. Pendek betul, ya enggak? Apalagi kalau nggak nyampe 100, cuma 60 menit nggak nyampe 2 jam. Ya persis kayak kita ujian lah, ujian masuk UI gitu ya, kalau lulus terima UI gitu ya. Nah kalau ini ujiannya kalau lulus masuk surga gitu aja bedanya. Sama, 2 jam gitu ya, tapi 2 jam yang menentukan. Kalau kita nggak masuk UI masih bisa masuk kampus yang lain gitu ya, ke NTU, ke mana gitu ya, ke Melbourne University misalnya gitu. Nah kalau nggak sukses di dunia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa balik lagi. Maka orang dikubur nih kalau teman-teman bisa survei, pakai Google Form dikirim ke alamat email penghuni kubur gitu ya. Pasti kepertanyaan kalau dikasih Google Form pengen ngapain? Pasti pengen balik ke dunia supaya apa? Sesuai ayat Al-Quran, fa'as-saddaqa wa aku minasolin, supaya bisa banyak sedekah, bisa jadi orang soleh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita harus memahami perjalanan panjang yang akan kita lalui. Nabi dan Abu Bakar memahami perjalanan itu. Maka kemudian ketika mau hijrah, Nabi bilang ke Abu Bakar, siapin kuda yang bagus. Siapkan unta yang terbaik. Kendaraan yang terbaik. Kita bikin strategi perjalanan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian pasrah kepada Allah, memohon kebaikan yang banyak, dan berdoa sepanjang perjalanan, Allah jaga dengan banyak kebaikan. Kita mesti paham nih peta perjalanan kehidupan kita. Sekarang kita umur berapa, kapan kira-kira meninggal. Apalagi gara-gara COVID ini kan lebih gampang orang meninggal. Ya kan? Apalagi Juni, Juli kemarin tuh, meninggal banyak betul. Orang sekeliling kita kayaknya banyak, insya Allah. Dan masih muda-muda. Bahkan beberapa junior saya. Jadi saya angkatan 98 FEUI. 99 itu yang meninggal ada 3 seangkatan. Bayangkan. Saya kadang-kadang mikir, Masya Allah, gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya cuma mau mengatakan betapa hidup kita harus kita pahami. Dan habis itu kita akan punya kehidupan yang lain. Kehidupan ba'da kematian yang lebih panjang. Sehingga ketika kita memahami jauhnya perjalanan kehidupan kita jadi lebih bisa bersiap-siap. Dan di antara persiapan yang paling penting adalah strategi kita untuk sukses di akhir. Strategi kita untuk sukses punya bekal dalam perjalanan yang panjang. Kalau kalian mau jalan-jalan 2 minggu gitu ke Jepang gitu misalnya, kan nggak mungkin ya nggak sih, cuma bawa tas gemblok doang gitu ya, bawa backpack gitu, udah isinya apa, baju 1-2, musim dingin pula kan nggak mungkin. Walaupun mungkin aja sih kalau duitnya banyak ya, begitu sampai sana turun di bandara beli itu baju hangat, beli koper, beli. Tetap ada persiapan kan, bawa duit minimal gitu ya. Tapi normalnya orang mau jalan, ibu-ibu kita coba, orang tua kita dulu zaman berangkat haji, rice cooker aja dibawa ya. Rice cooker, cobek, wajan ya. Zaman kakek saya lebih top lagi tuh. Kakek saya cerita waktu haji kan masih naik kapal laut ya. Wow, itu lebih seru lagi. Bersiap untuk perjalanan 6 bulan.
mampir dulu di Sri Lanka, di Kolombo belanja apa lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira dinamika kehidupan kita adalah pada kemampuan kita bertahan melewati sulitnya perjalanan kehidupan kita. Sehingga nggak mungkin kita bisa sampai kalau kita nggak punya bekal. Nah, bekal yang paling baik, di antara bekalan yang paling baik adalah ketika kita sangat dekat dengan Allah. Dan ketika kita mendekat ke Allah, maka di antara yang paling baik adalah dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi ibadah wajib itu ya namanya juga wajib. Allah akan mencintai kita ketika kita menjaga yang wajib. Kalau kita menjaga yang sunnah, bersungguh-sungguh menjaga yang sunnah, maka makin-makin kita disukai oleh Allah. Dan memang hidup kita harus mencari cintanya Allah. Makanya siapapun teman-teman di sini, apapun profesinya, apapun jurusan kuliahnya, berapapun IPK-nya, satu hal yang harus kita miliki dalam hidup ini adalah cita-cita menjadi waliullah, menjadi kekasihnya Allah. Jadi kita mesti jadi wali Allah, menjadi orang yang disayang, dikasihi Allah. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita. Sehingga kita ngerti kemana arah hidup kita. Ukurannya akhirnya ini Allah suka apa enggak, Allah sayang apa enggak. Kalau kita melakukan ini, Allah cinta enggak sama kita, Allah suka enggak dengan kita. Karena yang kita kejar ridhonya Allah, yang kita kejar cintanya Allah. Sehingga kita kemudian fokusnya ke sana. Dan untuk bisa begitu, maka di antara amalan-amalan yang disukai, salah satunya adalah menghidupkan bulan Muharram ini. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan, syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Yaitu apa? Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridah, salatul lail. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Jadi dua ini kunci nih. Puasa Muharram sama salat malam. Makanya ketika kalian atau teman-teman bikin komunitas tahajud gini, bagus sekali. Apalagi kalau kita mengingatkan, dapat pahala mengingatkan. Kalau udah ngingetin kan kita bisa tidur, ya nggak? Kan dapat pahala mengingatkan. Yang diingetin tidur salat tahajud kita tidur. Jangan deh. Kita 2 rakaat dulu baru tidur. Atau ngingetinnya udah kurang 5 menit subuh. Jadi ya udah habis. Tapi ini 2 amalan yang luar biasa. Dan disebut sebaik-baiknya setelah yang wajib. Ramadan puasa wajib. Yang paling baik adalah puasa Muharram setelah itu. Kemudian sholat sehari 5 kali yang wajib. Setelah sholat wajib yang terbaik adalah sholat tahajud. Gitu ya. Bahkan disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, tahajudlah kalian sebagai sebuah nafilah, sebagai sebuah ibadah tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Allah akan meninggikan kita ke tempat yang mulia, mahmud. Jadi spesifik sekali. Salat duha nggak disebutin tuh di Al-Quran. Walaupun dalilnya ada Quran, ada sunnah ya. Tapi maksudnya setinggi itu kedudukan tahajud. Dan yang kedua, misalkan diingatkan juga dalam Al-Quran. Di surat 39. Surat apa 39? Ada yang tahu? Saya kasih waktu 10 detik di chat. Tadi ada yang jawab nggak tadi? Abdul bin Auf, tentu saja salah Ibu Yanti. Silahkan dicoba yang berikutnya. Dapat pahala ngechat. Jadi 39 adalah surat Az-Zumar, Masya Allah. Kasa Kamelia. Terima kasih. Di surat Az-Zumar ini, Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung atau orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedangkan ia takut mengharapkan azab takut azab Allah dan mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi
di antara pembeda yang signifikan. Dan Allah ingin menekankan, nggak sama tuh orang yang biasa bangun malam dengan orang yang nggak pernah bangun malam. Orang yang mengisi malamnya dengan tahajud, dengan sujud dan berdiri. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Ada yang kenal? Abdullah bin Zubair? Ini sahabat Nabi paling top. Ini orang yang kata Nabi orang yang nasabnya paling bagus. Angkat tangan yang kenal Abdullah bin Zubair. Berarti nama bapaknya siapa? Zubair ya. Zubair bin Awwam. Nama ibunya siapa? Ya, kuis nih, kuis. Tolong dicat. Saya kasih waktu 10 detik. Siapakah Abdullah bin Zubair? Nama ibunya? Ini mumpung Kak Ucu lagi baik nih. Habisnya ngasih bagi-bagi hadiah Kak Ucu. Ya, lewat. Nama ibunya adalah Asma binti siapa? Abu Bakar. Jadi kebayang nggak? Bapaknya Zubair bin Awam, ibunya Asma binti Abu Bakar. Bapaknya itu hawarinya Nabi, salah satu sahabat utamanya Nabi. Zubair bin Awam itu saudaraan sama siapa? Dengan istri Nabi Khadijah. Jadi Awam bin Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Abu Bakar ya jelaslah, terahnya Abu Bakar. Dia adalah anak yang lahir ketika hijrah. Jadi dia ingat salah satu yang bantuin Nabi di hijrah siapa namanya? Asma binti Abu Bakar. Yang julukannya adalah Sunnitokain. Perempuan yang memiliki dua ikat di perutnya. Karena dia orang yang mengantarkan makanan kepada Nabi di Gua Sur. Kenapa yang dipilih adalah Asma? Karena Asma lagi hamil. Jadi tradisi jahiliyah itu orang hamil itu dihormati. Nggak ada orang gangguin orang hamil. Orang hamil itu pasti dijaga kehormatannya, pokoknya dimuliakan. Makanya Nabi menugaskan Asma untuk, jadi ini bagian ikhtiar Nabi supaya tetap di Gua Sur itu tetap sehat, dikirimin makanan yang sehat dan susu yang segar. Yang ngirim siapa? Asma. Nanti Asma bahkan termasuk yang sempat ditampar sama Abu Jahal kan, ketika ditanya, "Bapak kamu kemana?" Dia bilang dia nggak mau ngasih tahu, saking marahnya sampai ketika ditampar Abu Jahal sampai antingnya lepas. Jadi kebayang tuh kayak apa pengorbanan seorang Asma binti Abu Bakar. Ada yang pernah ditampar sampai antingnya lepas? Kalau mau dicoba silahkan dipraktekkan. Saya sih tidak menyarankan. Asma tuh merasakan itu. Habis itu tentu dia hijrah di rombongan terakhir. Sampai di Madinah, karena udah hamil besar, lahirlah anaknya yang namanya Abdullah ini. Abdullah ini kemudian siapa yang mengazani? Kakeknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditahnik oleh Rasulullah SAW, bayi pertama dari kalangan muhajirin. Jadi bayangin ada anak bayi, bapaknya orang mulia, ibunya pejuang mulia, yang ngazanin Abu Bakar, yang mentahnik Rasulullah SAW. Barokah banget ya hidupnya. Dan dia lebih top lagi, nanti ketika dia kecil, umur 8 tahun, dia pernah minum darahnya Nabi. Itu ada ceritanya itu, nanti rahasia, kalau terlalu sering dibocorin dapat. Dan dia tumbuh menjadi pemuda yang sangat kuat, tinggi, besar, dan hobinya apa? Tahajud. Dia orang yang kalau tahajud cuma 2 rakaat. Mirip sama kita, ya nggak? 2 rakaat dong. Cuma bedanya dia bisa khatam dalam 2 rakaat itu. Jadi dia bisa mulai habis Isya, selesai subuh. Dan kalau dia tahajud itu saking lamanya dia berdiri, sampai ada riwayat di cerita tabiin itu, sampai ada burung tuh nemplok di kepalanya. Dikiranya tiang kali ya, nggak bergerak gitu ya. Kan dia kalau tahajud di Masjidil Haram ya, zaman itu. Dia salah satu penguasa Mekah nanti. Ketika zaman berlalu nanti dia salah satu penguasa Mekah. Saking lamanya dia tahajud, saking lamanya dia berdiri itu sampai burung itu nemplok di kepalanya. Masya Allah ya, kita kecoa yang lewat ya, kecoa, tikus gitu. Apalagi yang lewat biasanya.
atau nggak ada yang lewat. Smooth gitu ya palingnya. Tapi poinnya betapa luar biasanya. Tentu orang semacam ini nggak bisa disamakan. Jadi sahabat Nabi itu modelnya macam-macam tahajud ya. Ada yang 2 rakaat tapi panjang. Ada ulama soleh namanya Imam Ahmad, perawi hadis, Ahmad ibn Hambal. Itu kalau tahajud dia hobinya banyak. Bahkan salah satu anaknya bercerita dia pernah sholat tahajud sampai 300 rakaat. Jadi ya pokoknya dia 2 rakaat pendek-pendek tapi terus panjang malam non-stop gitu. Insya Allah ya, barokah. Tapi intinya sama, mereka orang-orang yang menghidupkan malam. Dan nggak sama tuh di hadapan Allah, orang yang menghidupkan malam dengan yang tidak menghidupkan malam. Bahkan ada beberapa hal yang Nabi janjikan kalau seseorang melakukannya dengan rutin, dia masuk surga. Nabi pernah bersabda, ini hadisnya dari Abdullah bin Salam, ayuhan nas afsus salam wasilul arham wa atimut ta'am wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kata Nabi, sebarkan salam. Wasilul arham, hubungkan tali silaturahim. Jangan suka berantem. Yang musuhan, jangan musuhan. Yang sudah bagus ikatannya, dijaga ikatannya. Wa atimut ta'am, suka berbagi makanan. Ini kalian kalau nanti ngumpul offline, yang paling bagus itu siapa? Yang bawa makanan banyak. Jadi ini hadis mentraktir ya, kalau mau tahu. Jadi betapa mulanya orang mentraktir. Jadi makanan yang paling baik adalah makanan yang kita berikan kepada orang. Ini harusnya ciri kita begitu. Jadi berbagi makanan itu sunnah Nabi. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat di malam hari ketika manusia kebanyakan lagi pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Nanti kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi spesial banget nih yang namanya Qiyamul Lail. Tinggi sekali kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menjadi jalan surga. Salah satu yang disebut sebagai jalan surga. Terakhir, banyak banget hadis tahajud, saya cuma pilih beberapa. Ini hadis agak mungkin pernah dengar ya. Jadi kalau kita tidur itu, setan itu bikin 3 ikatan di tengkuk kita. Mungkin kalau yang temennya setan bisa nanya gimana ngikatnya. Saya kebetulan nggak temenan, jadi susah nanya. Nanti bisa cerita mungkin yang temennya. Ada nggak sini? Kalau ngeliat wajahnya sih nggak ada. Mungkin yang nggak kelihatan mukanya kali. Nah, di setiap ikatan setan, setan tuh hobinya gitu, udah masih malam, tidur lagi. Nanti kalau dibangun nih pagi-pagi jam 2, jam 3 ngelilir kalau orang Jawa bilang. Nanti kemudian dia ingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, lepas satu ikatan. Kalau kemudian dia berwudu, kan kadang-kadang bangun cuma ngecek HP doang ya enggak? Setelah lagi tidur lagi. Atau kalau tampang kayak kalian, sebagian kalian matiin alarm terus tidur lagi ya. Jadi alarm itu alat yang untuk membangunkan kita, terus kita matikan. Kalau kita terus wudu, ambil air wudu gitu ya. Ada juga ngambil air tapi nggak wudu. Maaf gitu, cuma misalkan pengen pipis terus balik lagi tidur lagi. Berarti kan nggak wudu ya. Tapi kalau kemudian dia wudu, maka ikatan kedua itu lepas. Nah, kalau kemudian dia gelar sajadah, kemudian sholat, maka lepaslah ikatan terakhir. Dan Nabi mengatakan, di pagi harinya dia akan bersemangat dan bergembira. Jadi kalau kita mau melewati hari dengan bahagia, dengan semangat, salah satunya tahajud. Jadi setan aja udah gagal, sedari awal setan udah gagal mengganggu kita. Ini kalau awalnya begini, setan seharian juga susah menggangguin kita. Tapi kalau kita udah kalah mulu sama setan, nah, agak susah. Bawaannya kalah terus. Itu ya kira-kira. Mudah-mudahan kita bukan orang yang gampang kalah sama setan. Setan mesti kalah sama kita. Setan itu lemah sebenarnya, ya enggak? Kita aja yang suka terintimidasi, ya enggak? Coba setan bisa enggak
mengganggu kita supaya kita nggak wudhu gitu, nggak bisa. Tiba-tiba pas mau wudhu setan matiin kerannya, airnya mati, itu nggak bisa. Kita putar keran ya tetap nyala, ya nggak bisa setan itu menghalangi kita tuh, nggak bisa gitu. Ada nggak pas kita mau bangun tiba-tiba pokoknya nggak bisa bangun aja, kan nggak mungkin, aneh. Setan bahkan nggak bisa, nggak sanggup dia. Begitu kita punya kehendak, punya kemauan, yang ada dia cuma berisik doang. Setan itu kerjanya gitu, kayak buzzer gitu, berisik doang, berisik gitu. Dia ngomporin. Makanya bahasa Al-Qur'annya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia cuma membisikkan di dada manusia. Udah nggak usah bangun, tidur lagi. Kalau kita bangun nggak bisa dia nahan, nggak bisa nahan pergerakan kita, nggak bisa. Selemah itu setan. Cuma memang dia kompor yang ngeselin gitu ya. Dan kita kadang-kadang senang dikomporin setan masalahnya. Udah tidur lagi aja, kamu baru 2 jam. Sehat itu tidur minimal 8 jam. Oh benar juga, kita ikutin dokter lah, tidur lagi gitu. Itu cuma kompor doang tuh. Nanti kalau kita bangun ya udah gitu. Selesai, baik-baik aja. Makanya jangan suka mau kalah sama setan. Dan dia cuma berisik doang, berisik ngomporin gitu. Mengganggu kita. Kalau kita abaikan panggilannya ya udah selesai. Nggak bisa dia tiba-tiba keran airnya mati, langsung mati lampu, nyari sajadah yang diumpetin sama dia, nggak bisa. Nggak sanggup deh, nggak bisa. Selemah itu deh. Makanya mudah-mudahan kita bisa mengalahkan setan. Dan memang kata Allah sendiri, inna kada syaitana apa? Gimana ayatnya? Inna kada syaitana kana dha'ifa. Ada di Al-Qur'an. Sebenarnya godaan setan itu memang lemah. Oke, itu tahajud. Dan kedua, karena ini bulan Muharram, tentu Muharram dianjurkan kita berpuasa. Dan salah satu puasa yang dianjurkan adalah puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya mantap ini. Wasu'ila ansom yawm Arafah, Nabi pernah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah kemarin, tanggal 9 Zulhijjah ya, kata Nabi menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau diterima. Kemudian wasu'ila an shaumi yaumi Asyura. Kemudian Nabi tanya tentang puasa pada hari Asyura, maka kata Nabi itu akan menghapuskan dosa as-sanah al-madiyah, setahun yang lalu. Jadi kalau kita diterima puasa Muharram besok berarti tanggal berapa? Hari Asyura tanggal 18 19 Agustus ya. Tanggal ditandain tuh di kalendernya 18-19 Agustus puasa kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, orang sunnah kan, tapi ini keutamaannya luar biasa, menghapus dosa setahun yang lalu. Dulu Nabi selalu puasa tanggal 10. Menjelang Nabi meninggal, ada seorang sahabat yang nanya, ya Rasulullah, hari Asyura itu juga yaumun tu'azimuhul Yahud wa Nasara. Orang Yahudi Nasrani juga mengagungkan 10 Asyura itu. Kemudian Nabi mengatakan fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Kalau kita ketemu tahun depan, insyaallah kita puasa tanggal 9. Tapi sebelum datang tahun depan, Nabi sudah keburu meninggal. Hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i kemudian mengatakan anjurannya adalah puasa tanggal 9 dan 10. Namanya Tasu'a dan Asyura. Tasu'a itu tis'ah 9, Asyura 10. Maka jadi ini 9, ini 10. Fadilahnya luar biasa dan mudah-mudahan bisa kita lakukan ya. Nggak susah lah puasa 2 hari. Tanggal 18-19 Agustus. Mudah-mudahan ya, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Monggo kita bisa lanjutkan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, jadi refresh ya kita terkait apa sih sebenarnya keutamaan dari tahajud, apalagi di bulan Muharram ini yang sangat spesial tadi yang sudah Ustadz Banu bilang seperti itu, dan juga ada tambahannya lagi nih yaitu puasa Asyura dan Tasu'a kayak gitu. Nah bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, maka bisa menulis pertanyaannya di kolom chat atau mungkin ada yang mau langsung raise hand untuk menanyakan langsung ke Ustadz, dipersilahkan ya untuk bertanya seperti itu dan raise hand. Ada yang ingin bertanya kah?
Tidak, alhamdulillah saya Mungkin, oh iya, ada yang bertanya? Oke, Hilda, mungkin sambil Mbak Hilda nunggu nih Ustadz, Raisen. mungkin masih pada mengetik pertanyaannya ya di kolom Ada tuh Mbak komentar. Hilda. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih kakak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya kepada Ustadz. Yang ada yang mau saya tanyakan, ini sementara ini kan hanya belajar melalui medsos ya. Jadi ada kiriman WhatsApp, nah ya dari situ aja ilmu-ilmu yang itu yang sedikit-sedikit gitu. Nah mungkin di sini kebetulan Ustadz tadi menyebutkan tentang puasa Tasyaurah dan Asyura. Nah di samping itu juga ada beberapa WhatsApp mungkin ya yang kami dapatkan itu ada puasa di akhir tahun dan awal tahun. Nah itu kekuatan ininya apakah kekuatan hukum mungkin ya? Jadi terus, tanggal 31 Desember Bu? Bukan di bukan. akhir tahun Hijriah sama awal tahun Hijriah ini 1 Muharram. Nah itu hukumnya apa hadis atau ini sahih atau tidak, itu yang pertama yang mau saya tanyakan, pengen saya tanyakan. Nah kemudian yang kedua, kebetulan semalam itu kan akhir tahun. Nah kebetulan itu malam itu juga saya dapat ini WhatsApp juga. Jadi sementara ini belajar dari WhatsApp ini Ustaz. Mohon maaf ini sama teman-teman juga karena kami juga Ibu perlu segera uninstall tuh WhatsApp Bu. Terus itu ada apa? Ada tulisan yang menyatakan bahwa ada riwayat saja itu jadi ada sunnah itu minum susu sampai sebelum subuh di awal tanggal 1 Muharram itu. Nah, itu aja mungkin ya, saya mau pengen konfirmasi aja, mungkin Ustadz lebih paham, lebih tahu ya ilmunya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Mas Faris? Atau Ya, silakan aja Ustadz. dijawabnya? Langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, memang anjuran utamanya adalah puasa tanggal 9 dan 10 Muharram saja. Secara umum, puasa itu dianjurkan di hari yang lain. Asal tidak pada hari yang diharamkan. Hari yang diharamkan itu cuma ada 5. 1 Syawal, 10 Syawal, 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah hari tasyrik. Selain itu boleh dan memang dianjurkan. Ada yang makruh yaitu hari terakhir bulan Sya'ban. Jadi secara umum namanya puasa itu selalu baik. Jadi kapan aja ibu puasa bagus, daripada ada yang diet pakai intermittent fasting apalah segala macam gitu, nggak ada pahalanya. Pahalanya kalau kita puasa yang benar gitu ya. Jadi silakan boleh-boleh aja, tapi apakah ada hadis yang spesifik menyebutkan keutamaan puasa pada hari terakhir bulan Zulhijjah, awal bulan Muharram? Sepanjang bacaan saya tentang hadis sahih sih nggak ada ya. Tapi bukan berarti kalau nggak ada dalil itu jadi nggak boleh gitu. Jadi kita itu bukan sesuatu yang mutlak. Jadi kita juga jangan kemudian memutlakkan sesuatu yang tidak mutlak. Jadi kalau tanya apakah bagus ya bagus. Minum susu bagus, bagus banget minum susu, apalagi sehat sekali. Ada anjuran Nabi itu suka minum susu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apakah ada kekhususan meminum susu di hari pertama bulan Muharram sebelum, ya tentu sepanjang bacaan saya kalau hadis sahih sih nggak ada. Tapi kalau tanya bagus, bagus banget. Apalagi kalau nanti ada pertanyaan lagi, susunya merek apa kan, jadi susah. Ya, intinya minum susu itu sesuatu yang dianjurkan dan baik. Tapi apakah dianjurkan tanggal 1 Muharram? Setahu saya sih nggak ada. Atau misalkan orang suka minum susu malam 27 Rajab.
Kenapa? Karena dulu Nabi waktu mau Mi'raj di Al-Aqsa itu tawarin sama Jibril minum khamr atau susu, terus Nabi minum susu. Jadi ada yang kemudian mengatakan sunnah minum susu malam 27 Rajab. Ya, sunnah minum susu itu setiap hari, Bu, karena Nabi suka minum susu setiap hari. Jadi kalau kita mengikut Nabi ya minum susu setiap hari. Jadi apakah spesifik? Rasanya tidak menjadi syariat. Jadi gitu. Tapi apakah boleh? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau dikhususkan dengan niat mencari barokah tertentu, rasanya tidak ada dalilnya. Gitu. Mudah-mudahan jelas ya Bu ya. Jadi Ibu bisa install WhatsApp-nya, pindah ke BBM Bu, insya Allah. Nanti nggak banyak macam-macam. Atau pakai Kakao Talk. Masih ada yang punya Kakao Talk-nya? Makasih Ustaz. Sama Ibu, semangat Bu. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Yang paling penting adalah Silakan kalau ada populasi yang dan sampel. Ya, baik, untuk teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz. Ya. Kan setiap 10 Muharram itu kita diharuskan menyantuni anak yatim. Apakah tentang itu ada dalam hadis atau memang sudah tradisi gitu, Ustaz? Terima kasih. Ya, baik. Langsung? Ya, mangga Ustaz, langsung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, memang kita ada tradisi di masyarakat 10 Muharram itu hari anak yatim ya, atau istilahnya Aidul Yatama, insyaallah. Yang pertama adalah apakah ada hadis yang lebih yang amat sangat menganjurkan kita untuk itu? Sebenarnya tidak ada yang spesifik. Kalau yang sangat memang Nabi itu punya kebiasaan. Di antara yang Nabi sukai, salah satunya menjamu dan bersedekah pada anak yatim, gitu. Dan memang memang ada semacam anjurannya, dan Nabi suka tuh ngusap kepala anak yatim. Tapi apakah kemudian tradisi itu kemudian sesuatu yang amat sangat dianjurkan? Ya secara umum tadi menyantuni anak yatim itu sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan kita banyak ya ayatnya, fa'amal yatima fala takhar dan seterusnya. Tapi sepanjang bacaan saya, hadis yang spesifik menyebutkan dan momen Lebaran anak yatim itu dispesifikkan, rasanya sepanjang bacaan saya tidak cukup sahih, begitu ya. Tapi memang anjuran umumnya kita dianjurkan untuk mencintai anak yatim, mengurusi mereka. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, orang-orang yang gimana kalimatnya? Ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Kata Nabi, aku dan orang yang suka mengasuh anak yatim di surga ini segini. Jadi kedudukannya itu dekat. Gitu. Jadi memang barokahnya luar biasa. Saya kira tradisi Lebaran anak yatim ini tradisinya orang Indonesia. Karena saya kebetulan kayaknya pernah 10 Muharram di beberapa negara yang lain, nggak kayak di Indonesia. Salah satunya memang di kitab-kitab klasik, Bu. Saya kebetulan orang Jawa, orang Kebumen, dulu suka baca kitab. Beberapa kitab klasik fikih zaman dulu yang pakai Arab Pegon itu memang menganjurkan. Tapi nggak dispesifikkan hadisnya. Tapi apakah berarti yang tidak disebutkan di hadis kemudian tidak dianjurkan? Ya tidak juga, boleh-boleh aja. Malah kalau saya sih pengen kita ngurusin anak yatim nggak cuma 10 Muharram, ya setiap hari kalau bisa ya bagus.
Tapi apakah kalau mengkhususkan salah ya enggak juga. Ya lebih baik pernah dibanding setahun sekali gitu. Ada yang setahun nggak sama sekali kan dengan setahun sekali. Syukur-syukur setahun 300 kali lebih bagus lagi. Ya nggak? Jadi secara umum menyantuni anak yatim tadi. Bahkan Nabi nyebutnya begini, sedekat itu. Saya sama kafirul yatim, jadi barokahnya luar biasa. Satu itu. Yang kedua, memang sejarah 10 Muharram ini memang menarik ya. Saya nggak tahu tanggal ini. Orang-orang Syiah biasanya menyiksa dirinya juga 10. Nah, kebetulan Imam Husain meninggal di tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi itu meyakini terbelahnya Laut Merah ketika Nabi Musa bawa itu 10 Muharram. Itu padahal nggak tahu juga tuh beneran apa enggak ya. Taunya dari mana kan? Tapi ya itu keyakinan aja udah gitu. Nabi Musa nyebrang Laut Merah kan nggak ada tanggalnya kan. Nah, yang Nabi Musa juga belum tentu tahu, ya nggak? Saya pernah ke makamnya Nabi Musa tuh, di Jericho, di Palestina. Nggak ada juga tanggalnya gitu ya, kapan dimakamkan gitu. Di makamnya nggak ada juga kapan meninggal, apalagi kapan belah Laut Merahnya, ya nggak sih? Tapi sekali lagi, poin pentingnya adalah saya termasuk orang yang meyakini sebagian ulama kita, ulama Indonesia ya, terutama mentradisikan sesuatu pasti punya niatan baik. Dan kita mengikuti niatan baik para guru-guru ulama-ulama kita tentu sesuatu yang baik. Jadi kalau saya ditanya bagaimana hukumnya Idul Yatama, ya baik-baik aja. Tapi kalau kita menghususkan, menganggap ini berlebihan ya nggak baik. Tapi apakah nggak boleh ya nggak bisa juga. Ada orang mengatakan bid'ah ya nggak ada, yang nggak lah nggak bid'ah. Masa ngasih ke orang anak yatim kok bid'ah ya nggak. Bid'ah itu kalau ngasihnya dikit, itu ngasihnya baju yang jelek itu bid'ah saya bilang. Ngasihnya sepatu yang jelek, ngasih uang cuma 10.000 gitu ya. Kalau ngasihnya 2 juta, beliin baju yang bagus, bayarin sekolahnya sampai setahun ke depan, ya itu sebuah kebaikan. Tentu nggak ada masalah. Apakah dihususkan baik ya? Kalau memang niatnya supaya nggak lupa, ulama kita tuh pinter ya. Biar orang nggak lupa, begitu caranya. Minimal adalah yang dieling-eling gitu, yang diinget-inget. Oh ini tanggal berbuat baik sama anak yatim. Kayak kita kan ada Hari Anak Nasional, terus kita sayang sama anak kita cuma di hari itu kan enggak ya enggak? Oh kita ada peringatan Hari Guru, berarti kalau nggak Hari Guru ya kita sama guru kita nggak usah hormat-hormat banget gitu kan ya nggak bisa. Hari Guru ya setiap hari kita hormati itu. Hari Ibu berarti tanggal itu doang tuh kita sayang cium tangan sama ibu gitu ya. Ibu kita suruh diam, kita pijitin kakinya, kita yang masakin gitu ya. Kalau bisa tiap hari berbakti sama ibu kan bagus-bagus saja ya. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah itu bagus? Bagus, sangat bagus. Tapi apakah itu spesifik ada dalilnya? Tidak. Gitu. Jadi itu lebih ke anjuran ulama kita. Dan itu tentu ulama kita menyampaikan sesuatu yang niatnya baik. Gitu. Gitu ya Bu Yanti ya. Makasih. Semoga barokah Ibu. Siapkan Bu yang terbaik buat mengurus. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Adakah teman-teman yang ingin bertanya ke Ustadz Banu? Mangga dipersilakan. Ya, silakan Kak Hilman. Suaranya belum terdengar, Kak. Suaranya agak kecil, Kak. Ya, betul. Suaranya kurang jelas. Atau mungkin bisa dituliskan di kolom chat, kan nanti saya bacakan pertanyaannya. Halo. Kedengeran ya sekarang? Oh iya, saya dengar, Kak. Oke. Mau nanya sih, Ustaz. Ya, ini agak mungkin sepele ya. Ada 2 pertanyaan sih tentang tahajud sih. Yang pertama ini mungkin kebanyakan orang-orang ini kan banyak yang kurang tahu ya, maksudnya perbedaan dari Qiyamul Lail sama tahajud gitu. Apakah kita harus tidur dulu atau nggak usah gitu. Jadi kan ada beberapa yang sholat malam itu kita habis pada Isya langsung sholat. Dan ada juga
udah gue harus tidur dulu nih baru bisa tahajud gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kasih tips dan trik dong, Ustaz, biar tahajudnya rutin tiap hari. Gitu sih, Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah memang kalau kita niatnya tahajud, sebaiknya tidur dulu. Karena memang mulainya kapan? Mulainya ya setelah kita bangun. Jadi begitupun Nabi. Maka Nabi itu biasanya habis Isya emang tidur. Nah, kita bikin kajian jam segini itu udah salah. Jadi udahan aja kita. Bubar ya. Nabi itu habis Isya tidur. Habis itu bangun. Nabi kadang-kadang tahajud itu 1/3 malam, kadang-kadang setengah, kadang-kadang 2/3. Innallaha ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ah. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi, dan seterusnya itu nanti ketemu sampai akhir ayat surat Al-Muzammil ayat 20. Jadi yang baik memang begitu. Kecuali kalau kita memang niat mau tahajud semalaman, boleh. Nggak usah tidur dulu. Seperti orang-orang soleh, yang soleh banget gitu ya, agak susah kita membahasnya karena nggak relate sama kita. Kita kan kelas 2 rakaat sama 1 witir aja, ya nggak? 8 rakaat sama 3 witir dengan kecepatan ekspres gitu ya. Tapi beberapa sahabat, orang-orang soleh di zaman itu membolehkan dengan syarat emang dia niat menghidupkan malam itu. Walaupun tetap anjurannya adalah tidur dulu. Ya, jadi kalau apa yang dianjurkan, tidur dulu. Itu clear. Jadi sebaiknya memang tidur dulu, bangun, baru tahajud. Kecuali kita nggak bisa tidur, udah lewat tengah malam, silahkan. Jadi misalkan kita lagi gara-gara ngopi atau gara-gara mungkin ngurusin anak gitu ya, yang masih punya bayi gitu, anak baru tidur jam 12. Saya mau tahajud sampai pagi gitu. Boleh, karena udah lewat tengah malam. Gitu. Nabi sendiri biasanya begitu. Nabi itu habis Isya pulang tidur. Habis itu bangun qiyamul lail sampai pagi. Batas Nabi itu, makanya kalau Bapak Ibu pernah umroh ya, atau teman-teman pernah umroh, di Mekah itu azan itu 2 kali. Mekah Madinah sampai hari ini tradisinya 2 kali. Azan pertama itu kalau dulu disebutnya azannya Abdullah bin Umi Maktum. Yang kedua azannya Bilal. Azan pertama fungsinya apa? Buat ngasih tahu orang yang tahajud untuk istirahat. Maka Nabi itu biasa rebahan sebentar. Habis tahajud ya, karena tahajud itu capek. Kalau kita kan nggak capek, jadi nggak perlu-perlu amat. Ini agak, saya bilang nggak relate sama kita tuh, agak nggak relate. Orang kalau tahajud 3 jam pasti pegel-pegel ya nggak? Coba aja berdiri 3 jam gimana nggak pegel gitu ya, 2 jam gitu ya. Saya punya dulu teman satu kos saya, masya Allah, orangnya soleh banget, orang yang nggak jadi sebelahan sama saya kos-kosannya. Itu kalau tahajud masya Allah tuh. Itu mantap lah tuh orang. Suka banget, saya sayang sama dia, sama anak-anaknya juga. Tapi orang soleh begitu umurnya muda ya, udah meninggal. Ustadz Irfan Permana namanya, Al-Hafiz, hafal Quran. Kalau tahajud, bisa dari jam 11 sampai pagi, gitu, masya Allah. Bacaan Qurannya enak, gitu. Kita kadang-kadang lagi main ke kamarnya, nongkrong dengerin dia baca aja. Dia kan suka agak keras baca ini pas sholat, ya agak dikeraskan dikit. Jadi kita menikmati bacaan tahajudnya sambil main laptop gitu. Astagfirullah. Begitulah kelakuan kita. Minimal menikmati tahajud ya. Menikmati bacaan Quran. Tapi itu salah satu kebahagiaan saya pada suatu masa, saya punya teman-teman yang soleh-soleh gitu. Baik-baik gitu. Masya Allah, yang tahajudnya itu mantap lah. Jadi kecuali kalau memang niat begitu, monggo. Tapi ya sunahnya gitu. Nabi juga gitu. Tidur baru kemudian selesainya kapan ya begitu? Kira-kira setengah jam lah sebelum subuh. Biasanya tiduran sebentar. Dia biasanya pesen tuh. Nanti bangunin aneh ya kalau udah azan subuh gitu. Jadi dia ngeletak aja tidur. Tidur nanti subuh baru mandi, baru wudu berangkat ke masjid bareng. Kan masjidnya juga nggak jauh dari kos-kosan. Tapi dia tidur dulu. Itu lumayan, tidurnya menyegarkan.
sebentar. Nah, Nabi juga gitu, jadi bagusnya begitu. Tapi apakah boleh? Enggak ya, kalau emang niat menghidupkan malam boleh, nggak ada masalah. Kayak Ramadan gitu ya, kita mulai dari tarawih terus gitu. Tapi tentu karena Nabi mencontohkan tidur, ya sebaiknya memang tidur dulu. Oke, dan lagi-lagi ini ibadah sunnah ya. Jadi kalau tanya apakah wajib, ya nggak, jelas nggak wajib orang sunnah. Wajib tidur dulu nggak ya? Namanya juga sunnah, kita nggak sholat aja nggak apa-apa sampai pagi ya. Cuma memang anjurannya begitu. Yang kedua, gimana? Ya rasanya kita yang harus mengazamkan diri dulu. Kalau tekadnya sudah kuat, kefahamannya sudah baik, kita yang ngerasa butuh. Kalau kita udah ngerasa butuh, ngerasa perlu, coba nanti kondisikan. Kita itu bisa nggak enak kalau nggak tahajud gitu. Melewati hari itu kayaknya beda gitu. Tapi kalau kita tahajud itu rasanya aman, terjaga, terlindungi. Urusan kita sehari itu bakal baik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah merasakan perlu, itu beda tuh. Walaupun kita bangun jam 1, jam 2, lagi capek-capeknya pasti nyempetin walaupun cuma 2 rakaat. Dah, habis itu tidur lagi, subuh, bangun lagi gitu. Sempetin aja. Pokoknya momentum kita bangun, langsung ingat qiyamul lail. Kenapa? Karena kita punya mindset betapa itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Satu. Yang kedua tentu ya paling simpel ya memang kita selalu masang alarm gitu ya. Alarmnya kalau model kayak yang belum nikah mungkin alarmnya perlu berlapis-lapis. Kalau udah nikah kan alarmnya istrinya atau suaminya kan, jadi gantian, nanti bangunin ya. Kalau punya anak bayi biasanya alarmnya alami itu, bangun aja sendiri. Jadi tentu diniatkan, dan yang paling penting kalau menurut saya adalah pengkondisian. Once kita menganggap ini penting, maka kita pun serius menyiapkannya. Ulama-ulama kita itu bahkan sampai punya baju khusus qiyamul lail. Karena seorang ulama tabi'in bukan orang kaya, tapi dia punya baju yang sangat mahal. Harganya ratusan dinar. Cuma buat apa? Buat qiyamul lail. Jadi baju bagusnya itu cuma dipakai menghadap Allah aja. Dan dia pengen nanti pas meninggal itu yang dipakai kan jadi kain kafannya. Ini baju yang selalu saya pakai untuk menghadap Allah. Ketika semua orang tidur, nggak ada yang tahu siapa-siapa, dia punya baju yang sangat bagus. Ada sahabat yang punya parfum khusus qiyamul lail. Jadi dia menspesialkan qiyamul lailnya. Jadi kalau kita sudah sampai nganggap itu serius gitu ya, kita punya sajadah khusus, mukena khusus gitu ya, mungkin kalau ahwat-ahwat dan seterusnya. Insya Allah, Allah mudahkan. Dan yang paling penting kita selalu minta sama Allah dibangunin. Kalau kita minta dibangunin sama Allah pasti. Ya Allah. Jadi pas mau tidur nih ya, ntar malam nih ya, Allah nanti malam bangunin pengen qiyamul lail. Pasti kita bangun. Walaupun habis itu tidur lagi nggak apa-apa. Tapi kita punya niatan. Kalau kita nggak bangun lagi, selama-lamanya insya Allah dapat pahala kan. Udah niat. Itu hebatnya Islam. Baru niat aja udah dihitung kebaikan. Minta. Gitu. Jadi tips yang terakhir, selalu minta kepada Allah. Jadi begitu mau tidur memang niatkan untuk bisa qiyamul lail. Mungkin yang lain yang punya tips yang lain silahkan di-sharing di chat atau mau disampaikan juga. Oh, satu lagi. Jadi kalau saya kebetulan orang ekonomi suka belajar behavioral theory gitu ya. Kalau pakai pendekatan behavioral, orang itu biasanya mudah terpengaruh oleh lingkungan. Nah, perceive behavioral control. Jadi kalau lingkungan kita suka tahajud, kita suka tahajud biasanya. Makanya kita bangun lingkungan. Makanya komunitas kayak begini bagus nih, bagus banget. Tapi lebih bagus lagi kalau di rumah kita, satu rumah, kalau udah gede-gede ya, kalau bayi ya, kalau masih kecil ya mungkin ya gitu. Memang kita biasa tahajud. Jadi kalau udah ini itu akan menstimulasi kita. Kita tahu bapak ibu kita suka tahajud, biasanya kita juga rajin tahajud. Kita tahu istri kita, suami kita rajin tahajud, kita suka tahajud. Ini akan jadi faktor yang penting. Makanya buat yang belum nikah nih, nanti kalau lagi ta'arufan sama calon istri atau calon suaminya,
Suka tahajud gak? Kalau suka, udah, apalagi dia ganteng, keren, tajir, iyain aja, udah nggak usah lama-lama. Suka tahajud, suka. Tapi kalau dia nggak suka, udah nggak suka, terus orangnya kayaknya mukanya ngeselin gitu ya, orangnya nggak jelas, tolak aja. Gitu ya, mudah-mudahan cukup jelas. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Adakah yang ingin bertanya lagi teman-teman? Oh, ada lagi nih Ustadz dari kolom chat dari Bu Yanti lagi. Ustadz, apakah sholat sunnah mutlak itu? Monggo Ustadz di. Jadi kita itu bisa sholat sunnah tanpa ada alasan apapun. Ya, habis ini nih tidur nih. Mau tidur. Pengen sholat 2 rakaat gitu. Itu sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah yang semua sholat itu pada dasarnya kan masna ya, 2 rakaat gitu. Ya itu mutlak aja namanya. Kita lagi pengen marah banget. Gimana biar nggak gampang marah ya? Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Misalkan ada teman-teman lagi pengen maksiat banget, alhamdulillah ya. Tapi kan ada kondisi-kondisi tertentu misalnya gitu. Ambil wudhu, sholat sunnah. Sholat apa itu? Sholat biar nggak marah kan nggak ada namanya sholat nggak marah. Ya. Nah, sholat sunnah mutlak. Sama kayak qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat berdiri di waktu malam. Ya kalau kita niatnya tahajud jadi tahajud. Kalau di sholat malam itu nawaitunya untuk istikharah jadi istikharah. Ada witirnya yang ganjil, ada sholat tasbih mungkin yang pengen sholat tasbih. Tapi aslinya semua sunnah itu ya namanya sholat sunnah mutlak. Kayak kita puasa nih. Sekarang hari apa? Selasa ya, besok Rabu kan? Puasa besok Rabu gitu. Tanya apa niatnya? Ya nggak ada, pengen puasa aja. Boleh nggak? Boleh banget. Terus puasa rebuan? Ya nggak juga ya, puasa aja. Namanya puasa mutlak, puasa sunnah mutlak. Nabi itu gitu. Nabi kan suami yang gampangan ya, nggak bikin repot keluarga gitu ya. Dia pulang, Nabi kan biasa sholat subuh di masjid, nanti wirid, ngajarin sahabat, nyampe ke rumah itu udah pagi lah, matahari udah mulai agak tinggi kan. Nabi biasa menutup paginya dengan syuruk, biasa sholat duha yang diawalkan. Nyampe rumah nanya istrinya, ada makanan nggak buat sarapan? Misalkan ngeliat sarapan nggak ada gitu, emang nggak ada sarapan? Nggak ada, oh ya udah kalau gitu saya puasa. Terus puasa apa coba? Ya nggak ada, namanya itu puasa sunnah saja. Nah, itu namanya mutlak Bu Yanti, Mbak Yanti. Itu namanya sunnah yang mutlak. Puasa bisa, sholat bisa. Pokoknya dia bukan perkara yang wajib. Misalkan kita nih habis lagi bahagia banget gitu. Misalkan tiba-tiba dapat pengumuman apa gitu yang itu menggembirakan kita gitu. Oh, kita punya saham tiba-tiba harganya naik, oh happy gitu. Pengen sholat sunnah 2 rakaat. Terus sholat sunnah syukur gitu. Ya pokoknya sholat sunnah aja, kita suka aja. Atau misalkan ada hadis Nabi SAW tentang Bilal bin Rabah. Jadi Bilal itu suatu hari tanya sama Nabi, ya Bilal, kamu ceritakan amalan kamu nih ke teman-teman sahabat-sahabat yang lain. Kenapa ya Rasulullah? Karena saya mendengar langkah kaki kamu di surga. Wih, hebat banget ya, ada orang mesti di dunia Nabi udah dengar langkahnya di surga. Mungkin dia pakai bakiak bunyi sama tak-tak gitu ya. Pokoknya Nabi bilang gitu, dengar langkahnya di surga. Kemudian Bilal, Nabi nanya ke Bilal, apa amalan yang mungkin biasa kamu lakukan yang kayaknya banyak orang nggak melakukan. Nah Bilal ini biasa habis wudhu itu sholat sunnah 2 rakaat. Jadi Bilal itu orang yang selalu menjaga wudhunya. Jadi kalau dia batal wudhu aja. Nggak harus mau sholat dia wudhu. Jadi pokoknya sepanjang waktu dia pengen dalam keadaan wudhu. Jadi misalkan kita nih lagi batal, wudhu aja. Mau sholat enggak juga. Pokoknya saya pengen selalu dalam keadaan suci. Jadi Bilal tuh kayaknya jauh dari COVID ya. Karena rajin cuci tangan kan. 10 menit rajin cuci tangan. Jadi aman. Gaya hidup sehat. Dan setiap dia selesai wudhu, dia sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu contoh sholat sunnah mutlak. Ada nggak sholat sunnah ba'da wudhu? Ya nggak ada. Gitu. Nggak dispesifikkan. Tapi boleh nggak? Boleh. Asal kita suci, di tempat yang suci, menghadap kiblat, dan bukan di waktu yang diharamkan sholat, namanya sholat sunnah mutlak. Gitu. Kita kayaknya belum tidur, jadi belum qiyamul lail namanya. Sholat sunnah boleh banget. Lagi bete, lagi males ngapa-ngapain gitu, lagi
lagi belajar nggak masuk mau sholat sunnah 2 rakaat lah, biar habis ini mudah-mudahan lebih dimudahkan Allah belajarnya gitu. Lagi ngerjain soal matematika nggak ketemu-temu gitu ya, ngerjain soal akuntansi nggak balance gitu, ini mungkin perlu sholat 2 rakaat biar balance. Habis sholat tidur jadi nggak balance juga gitu. Tapi itu namanya sholat mutlak lah, kira-kira begitu. Jadi bebas. Jadi ya enak aja gitu. Kapan aja kita bisa sholat sunnah. Namanya sholat sunnah mutlak. Nggak perlu ada namanya. Jadi namanya apa nih? Sholat duha, tahajud gitu, sholat subha gitu. Kita suka sholat subha ya, subuh di waktu duha. Ketiduran, jadi sholatnya sholat subha. Jam 6 sholat subuh gitu ya. Itu sholat subha, subuh di waktu duha. Itu sholat wajib tapi kalau. Oke. Jelas ya, mudah-mudahan ya Mbak Yanti. Baik, semoga menjawab ya Mbak Yanti. Oke. Karena mengingat juga waktu sudah menunjukkan pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat di Indonesia, maka mungkin ada sedikit closing statement untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini, Ustadz. Enggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Satu yang harus kita pahami dalam hidup kita adalah sebenarnya yang perlu Allah, yang perlu kebaikan itu ya kita. Allah nggak perlu apa-apa. Allah nggak jadi mulia ketika semua kita sholat, kita rajin tahajud, terus Allah jadi meningkat derajatnya, yang enggak. Yang butuh ditinggikan derajatnya ya kita. Sehingga memang kita harus menyadari karena kita memerlukan itu, maka ikhtiar kita juga jadi sungguh-sungguh, karena ini bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan kebaikan dan keutamaan. Kita yang berkepentingan untuk nggak masuk neraka. Kita yang berkepentingan untuk dikubur itu bahagia. Kita orang yang berkepentingan hidup kita di dunia ini terarah, terorientasi. Kita orang yang berharap dimuliakan Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita emang pengen dapat kebaikan, ya kita sendiri yang memang harus mengusahakan. Dan di antara kebaikan yang paling berlipat ganda, tentu kebaikan yang sudah Allah state kalau itu memang spesial. Misalnya tahajud, misalnya tadi puasa Tasu'a, Asyura, dan seterusnya. Saya kira apa yang Nabi sampaikan kita jalankan, dan itu menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Demikian Mas Faris, Fazri, dan teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Oh ya Ustadz. Pamit dulu ya. Punten Ustadz. Untuk menambah keberkahan mungkin kita bisa doa bareng Ustadz yang dipimpin oleh Ustadz Banu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا على حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا يا ربنا في هذه الليلة أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami, jadikanlah kami orang yang mengerti, memahami agama ini, mengusahakan untuk menjadi hamba-Mu yang baik. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh. Dan jadikan ya Allah dengan izin-Mu
urusan-urusan agama ini bisa kami tegakkan dengan baik dalam kehidupan kami, karena dia pokok dari segala urusan kehidupan kami. Ya Rabbana, perbaikilah juga urusan dunia kami, karena di dunia ini kami tinggal. Di dunia ini kami menetap. Di dunia ini kami mempersiapkan bekal untuk kehidupan kami setelah kematian. Dan perbaikilah urusan akhirat kami, karena kesanalah kami semua akan kembali. Ya Allah ya Rabbana, inna nas'aluka 'aisyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maradan ghaira muhzin wala fadih. Allahumma ya Rabbana, inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Rabbana hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, untuk bisa bersyukur atas semua nikmat yang kau limpahkan kepada kami, dan untuk memperbaiki ibadah kami kepada. Jadikan kami semua yang berkumpul malam ini ya Allah menjadi ahli tahajud. Engkau kelompokkan bersama orang-orang yang kau tempatkan di maqaman mahmudah, kedudukan yang tinggi di sisimu. Allahumma Rabbana taqabbal minna kullu a'malina innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga barokah. Pamit semuanya, Mas Fazri, Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Makasih piagamnya, saya terima dengan baik. Mungkin saya kembalikan ke MC lagi. Oke, jazakumullah khairan Kak Faris ya. Kak Faris yang sudah memandu acara pada malam hari ini. Ustadz Beni sudah tidak ada sepertinya ya. Tapi mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita ambil malam hari ini. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh Banu ya. Yang saya paling ingat mungkin ada dua hal yang kalau tadi di awal mungkin tadi saya berbicara ya selamat tahun baru gitu ya, tapi tadi diberikan pengingat oleh Ustaz Banu juga bahwa tahun baru Islam bukan berarti hanya perayaan atau selebrasi selamat datang di tahun baru, tetapi ternyata ada hal-hal yang lebih fundamental dari sekedar mengingat bahwa kita telah memasuki tahun baru, tapi tadi disebutkan ada kurang lebih dua hal ya, bahwa esensi dari tahun baru ini, tahun baru Islam, yang pertama adalah strategi bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita ya, tahu peta hidup kita gitu ya, strategi untuk mencapai nanti kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya adalah kepasrahan gitu ya. Jadi setelah kita mengatur strategi, berikhtiar, kemudian kita berpasrah kepada Allah. Nah, dua hal ini mudah-mudahan bisa mengawali satu Muharram kali ini gitu ya, sampai mudah-mudahan bisa husnul khotimah kita nanti di tahun 1444 ya. Semoga Allah sampaikan di usianya kita bisa diberikan keberkahan juga. Nah, tadi juga Ustaz Danu sempat menyampaikan terkait salah satu hal tips untuk kita agar bisa istiqomah dalam tahajud gitu ya. Salah satunya adalah dengan lingkungan gitu, karena tidak bisa dipungkiri kalau tadi berbicara tentang behavioral gitu ya, behaviornya manusia itu memang salah satunya tuh ada social influence gitu ya. Salah satunya adalah dengan mengikuti Yuk Tahajud Nusantara. Nah, buat teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang mau dan membutuhkan mungkin ya komunitas atau butuh diingatkan untuk melakukan tahajud gitu ya, untuk rutin tahajud, bisa sekali untuk bergabung bersama Yuk Tahajud Nusantara
karena insya Allah pada bulan ini kita akan membuka batch kelima gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, mungkin panitia bisa share share link Instagramnya ya. Jadi nanti update di Instagram. Terus kalau misalkan kalau tidak update Instagram, boleh langsung nanti di grup itu ya. Di grup mungkin jangan keluar dulu. Nanti akan diberikan informasi lebih lanjut seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan tadi di awal kita sudah sama-sama meluruskan niat kita. Nah, di akhir kita juga mari sama-sama meluruskan niat kita. Bismillah, alhamdulillah. Semoga semua yang kita lakukan pada malam hari ini dan tidak bukan adalah untuk menerima. Oke, saya Uci Mujahida dari Komunitas Youth Tahajud Nusantara beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan gitu ya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kakak operator bantuannya. Oke, udah siap kakak operator? Oke, boleh. Kita on kamera untuk foto bersama. Oke, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Ucu. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat semuanya. Dan jangan lupa untuk tahajud ya, nanti malam. Ya, mari. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih MC Kece.